Semalaman Linda tidak bisa tidur, setelah mendengar semua yang dikatakan oleh suaminya. Apakah aku terlalu membenci Anita? Sehingga, membuat mata dan hatiku tertutup untuk melihat kebaikannya. Linda menatap langit-langit kamar. Waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari, tapi matanya sungguh enggan terpejam. Owe-owe, terdengar suara tangisan baby Zaki. Linda segera beringsut, berusaha menegakkan tubuhnya. Apa aku akan selamanya tidak akan bisa jalan lagi? Air mata menetes dari sudut matanya. Yang bisa dia lakukan setiap hari ketika baby Zaki menangis tengah malam hanyalah membangunkan suaminya. Beruntung Arman begitu baik hati, dia tidak pernah marah meski harus terbangun tengah malam di saat sedang tidur begitu lelapnya. Bangun dek, Zaki nangis. Linda menggoyangkan lengan suaminya itu berkali-kali. Tidak sulit untuk Linda membangunkan Arman, karena dia memang sudah terbiasa bangun pagi. Arman mengerjapkan matanya beberapa kali, kemudian segera bangkit. Apalagi, dia mendengar suara anaknya menangis. Dek Zaki bangun, ya. Masih sedikit menggoyangkan kepalanya, karena sedikit pusing. Maaf, karena aku hanya merepotkanmu saja. Linda mendesah sedih, air mata kembali menetes dari pelupuk matanya. Hei, kenapa nangis segala sih? Arman menyeka air mata di pipi istrinya, kemudian berdiri menghampiri ranjang bayinya. Ternyata dia ngompol. Arman tersenyum, lalu segera mengganti popoknya dengan telaten. Dia sudah terbiasa. Setelah itu, Arman menggendongnya, memberikan Zaki kepada Linda, karena sepertinya dia mau menyusu. Linda menggendongnya dengan senang hati, dia berusaha menenangkan sang anak. Berada dalam dekapan sang ibu, tentu saja membuat si bayi merasa nyaman. Dia langsung diam dan mulai tertawa-tawa. Sedangkan Arman segera membuatkan susu untuk bayinya. Tidak perlu jauh karena dispenser sudah ada di dalam kamar untuk membuat susu bayi di malam-malam seperti ini. Setelah merasa kenyang, Zaki tidur kembali. Arman sudah kembali merebahkan tubuhnya. Dia membawa istrinya ke dalam dekapan. Tidurlah. Lihat ada kantung mata. Apa kamu tidak tidur dari tadi? Arman membelai puncak kepala istrinya. Dia sudah sangat menyayangi istrinya saat ini. Aku memikirkan semua perkataanmu kemarin siang, jawab Linda dengan sedih. Tenanglah, kamu jangan terlalu memikirkan hal itu. Semua akan baik-baik saja. Aku tahu kamu akan segera mendapatkan jawabannya. Gunakanlah hatimu. Arman berkata dengan sangat lembut, membuat hati Linda merasa nyaman. Dan akhirnya, dia pun mulai terlelap di dalam dekapan erat suaminya. Hari berganti hari, tidak terasa 2 minggu sudah dari sejak kejadian Anita bertengkar dengan Linda. Hari ini adalah Jumat, sekitar jam 3 sore Dani menghubungi Arman. Saat ini Arman masih berada di resto. Dia kebetulan sedang berbincang dengan seorang klien yang memesan makanan untuk acara kantornya dari resto Arman. Arman tidak menerima panggilan itu, karena memang sengaja ponsel dimasukkan ke dalam mode senyap setiap dia ada pertemuan bisnis. Barulah setelah semuanya deal dan klien pulang, Arman memeriksa ponselnya. Ada panggilan dari Dani rupanya. Gumam Arman. Dengan cepat dia melakukan panggilan kembali kepada Dani. Dalam panggilan pertama, Dani sudah menerima panggilan dari Arman. Selamat sore Pak Arman. Sapa Dani dari seberang sana. Sore juga, Dan. Maaf, tadi saat kamu telpon nggak keangkat soalnya lagi ada kesepakatan sama klien. Ujar Arman sedikit tidak enak hati. Iya tidak apa-apa Pak, jawab Dani santai. Oh ya, katanya kamu udah hampir seminggu ini tidak masuk kerja, kamu nggak apa-apa kan? Kamu sehat kan? Tanya Arman sedikit khawatir, soalnya Dani adalah orang yang dipercaya untuk mengelola resto yang di kota J. Ini sebabnya saya menghubungi Pak Arman, sebenarnya Anita memutuskan untuk pindah ke pelosok.
Di sana ada kerabatnya yang membuka taman pariwisata, dan Anita ingin ikut membantu kerabatnya di sana. Ucapan Dani terjeda. Arman diam. Dia ingin mendengarkan terlebih dahulu apa yang ingin dikatakan oleh Dani. Seminggu kemarin saya menemaninya untuk mengunjungi kerabatnya itu, sekalian melihat tempat pariwisata yang baru dibuka. Lanjut Dani, dari nada bicaranya terdengar jelas merasa sedikit tidak enak. Maaf, ujar Dani pelan. Untuk Arman menggunakan nada bertanya. Saya berniat berhenti dari resto Pak Arman, saya ingin menemani Anita di sana. Saya dan Anita akan pindah ke sana. Sekalian Anita ingin menenangkan diri. Dani merasa yakin dengan keputusannya. Sudah beberapa hari ini dia memikirkan semuanya. Apalagi, tempat pariwisata yang dibuka kerabat Anita mempunyai prospek bisnis yang bagus. Sebuah danau buatan yang dikelilingi pepohonan, ada beberapa villa cukup luas untuk yang high budget. Dan juga penginapan yang tidak terlalu luas namun tetap nyaman untuk yang low budget. Terdapat fasilitas restoran dan arena bermain untuk anak-anak, karena tempat itu lebih diperuntukkan untuk mereka yang ingin liburan bersama anggota keluarga. Atau pasangan pengantin baru, karena disediakan juga fasilitas kamar bulan madu. Hamparan danau, alam yang asri dan taman bunga serta makanan khas Indonesia dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia membuat tempat itu begitu diminati saat ini. Arman mendesah. Apa karena masalah Anita dengan Linda? Tanya Arman. Dia meyakini salah satu alasannya adalah itu. Iya, salah satunya itu. Anita ingin menjauh dari Linda. Dia tidak ingin hanya menjadi sumber masalah untuk Linda terutama. Jawaban yang membuat Arman merasa bersalah, karena sebenarnya keegoisan istrinya lah yang membuat hubungan kedua orang yang pernah berteman dekat itu menjadi semakin renggang. Apa tidak bisa diperbaiki lagi hubungan mereka? Desah Arman, tidak mau kehilangan Dani sebenarnya. Sepertinya sulit, bukan Anita tetapi, Dani tidak melanjutkan perkataannya. Arman tersenyum sedih. Tetapi Linda yang sulit, begitu kan? Ujarnya dengan, dia menghela nafas dalam. Maaf jika menyinggung hati Anda, Pak. Ujar Dani tidak enak hati. Itu memang kenyataannya. Kapan pergi? Arman mengubah topik pembicaraan. Besok. Jawab Dani, yakin. Apa? Cepat sekali. Kamu bahkan belum mengajukan resign. Arman pura-pura kesal. Maaf Pak, tapi saya juga baru tahu akan pergi besok. Tadinya kami berniat pergi bulan depan. Ujar Dani, dia tidak enak hati sebenarnya. Baiklah aku tidak akan melarangmu, karena ini semua demi kebaikanmu dan istrimu juga. Mereka pun mengobrol cukup lama. Dani dan Anita akan pergi sekitar jam 5 pagi katanya. Karena perjalanan membutuhkan waktu cukup lama. Rumah Arman. Seperti biasa Linda menyambut suaminya itu penuh sukacita. Arman akan mengecup keningnya penuh kasih sayang. Rasa sayang memang sudah muncul setelah bersamanya semakin lama. Meski kadang istrinya itu begitu egois dan mudah tersulut emosi. Ditambah kehadiran Zaki yang membuatnya selalu tersenyum lebar. Malamnya, Zaki sudah terlelap. Sekarang sudah ada pengasuh siang untuk Zaki. Pengasuh yang berusia 45 tahunan, ia akan datang sekitar jam 5 pagi dan pulang sekitar jam 5 sore. Linda dan Arman sudah berbaring, dengan Linda yang menyurutkan wajahnya di dada bidang sang suami. Anita, baru saja kata itu keluar dari mulutnya, Arman sudah merasakan tubuh istrinya yang menegang. Arman mengelus kepalanya dengan lembut, lalu mengecup puncak kepalanya sekilas. Linda diam tak mengeluarkan suara. Besok, Dani dan Anita akan pindah ke pelosok desa. Tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka, Arman mulai menceritakan semua yang dibicarakan dengan Dani tadi sore. Linda mendongakkan wajahnya, menatap suaminya lekat.
Selama beberapa hari ini, dia memang selalu memimpikannya tentang Anita. Dalam mimpinya Anita minta maaf dan memeluknya. Tapi, dirinya terlalu egois. Sehingga tidak memedulikan Anita, bahkan sampai Anita menangis. Setelah beberapa saat diam, akhirnya Linda mengeluarkan suara. Aku ingin bertemu dengannya, bisakah kita meminta kepada mereka untuk jangan dulu pergi? Arman terkejut sekaligus senang mendengar perkataan istrinya itu, meski tidak yakin apakah Anita mau membatalkan kepergiannya hanya untuk menemui istrinya. Apalagi setelah hubungan tidak baik yang terjadi di antara mereka. Aku akan coba menghubunginya, ujar Arman, lalu dia bangun dari posisi tidurannya. Mengambil ponsel yang tergeletak di atas nakas dan menghubungi nomor Dani. Tut. Namun hingga panggilan kelima tidak ada yang menerima panggilannya. Sepertinya mereka sudah tidur, ini sudah jam 11 malam. Sebaiknya kamu juga cepat tidur, besok pagi aku akan coba menghubunginya lagi. Ujar Arman, dia naik kembali ke tempat tidur. Linda mendesah, apakah masih ada kesempatan untukku bertemu dengannya? Matanya berkaca-kaca, menatap Netra bagaikan bintang suaminya. Masih banyak kesempatan, kalau saat ini tidak bisa bertemu. Kita bisa mengunjungi tempat wisata itu sekalian liburan. Arman tersenyum, memeluk istrinya erat. Linda kembali menyurupkan wajahnya di dada bidang sang suami, ketenangan selalu dia dapatkan dari pelukannya itu. Paginya, sekitar jam 5 pagi, Arman hendak menghubungi Dani. Tapi kali ini nomornya tidak aktif. Bagaimana? Tanya Linda antusias. Tidak aktif. Jawabnya sedikit kecewa, nomor Anita dia tidak ada. Karena dulu sengaja dihapus, agar istrinya tidak marah lagi padanya. Mendengar jawaban dari suaminya itu, Linda harus menelan kecewa. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, Arman baru saja sampai teras untuk berangkat ke resto. Tapi suara bunyi dering ponsel menghentikannya, bibirnya tersenyum lebar saat melihat nomor penelepon. Dani, itulah nomor yang tertera dalam pemanggilnya. Halo Dan, dari semalam aku menghubungimu. Kamu di mana sekarang? Arman terus mengoceh padahal yang di balik telepon itu belum bersuara sedikit pun. Sesaat kemudian wajah Arman tampak memucat, setelah yang ada di balik telepon itu mengeluarkan suara. Mereka di mana sekarang? Tanya Linda, dia tahu itu adalah telepon dari Dani. Karena tadi mendengar suaminya menyebut nama Dani. Linda memang masih berada di samping Dani saat ini. Arman menatap Linda dengan tatapan yang membuat Linda sedikit cemas. Ada apa? Tanyanya penasaran, dia balas menatap suaminya.